Jadi yang sering kita panjang lebar teman-teman eye care profesional di Vio jelaskan kalau pasien periksa tuh nggak cuma periksa kacamata, nggak, mereka ngejelasin Bu, jadi kacamata kelainan minus itu awalnya disebabkan oleh sumbu bola mata atau panjang bola matanya yang terlahir dia sedikit lebih panjang dibanding teman-teman usianya. Itu yang saya bilang genetik. Jadi kalau diukur nih Bu ya, panjang bola mata dari ujung depan sampai yang paling belakang saraf mata yang di belakang itu umumnya misal anak-anak di 22 mili, tapi anak ibu mungkin di 23, 24, lebih panjang, lebih lonjong kalau dibayangkan, sehingga sinar yang datang dari luar masuk nembus ke mata itu nggak nyampe ke saraf mata yang ada di dekat otak. Sinarnya berpendada, titik fokusnya nggak nyampe, maka dia buram. Yang harus kita kasih adalah alat bantu kacamata untuk memfokuskan si sinar biar nyampe ke saraf mata di belakang sehingga dia bisa lihat jelas. Nah, maka ketika bola mata yang memanjang itu memiliki resiko apa? Salah satunya adalah saraf matanya atau retinanya itu bisa robek atau ablasio retina, atau kemudian terjadinya glaukoma yang mana saraf matanya mengalami penipisan. Kemudian resiko terjadinya katarak, resiko terjadinya makulopati. Makulopati itu adalah satu area di bagian retina yang namanya makula, itu bisa terjadinya kerusakan karena akibat minusnya yang terlalu tinggi. Aku sering ke pasien jelasin gini, Bu, bayangkan nih saraf retina itu adalah satu lapis, selapis yang melindungi dinding bola mata kita di dalam nempel. Nah, si bola matanya ini kalau dia lebih panjang, berarti lapisan di dalamnya dia makin meregang. Bayangin kayak plastik lah, plastik wrap kalau kita tarik, dia melebar, ikut panjang kan, tapi dia jadi mulai melar ya. Satu titik, satu kondisi suatu saat tiba-tiba plastik wrap yang udah terus makin narik, makin panjang, makin nambah minusnya, makin terus ditarik, plastik wrapnya robek. Ada titik tertentu saat satu sisi si retina itu jadi lemah, robek. Tiba-tiba, anytime, lagi apa, lagi nonton, lagi bobo, lagi main bola, lagi ngelahirin, lagi apapun gitu, tiba-tiba robek, itu bisa. Dan itu tidak bisa diprediksi kapanpun bisa terjadi. Pada yang kayak gimana yang bisa kayak gitu? Pada orang dengan riwayat minus. Gak harus minus tinggi ternyata. Kalau dulu minus 6, minus 8, minus tinggi dia punya risiko seperti itu. Tapi ternyata sekarang penelitiannya bergeser. Kita temukan bahwa di minus 1 pun juga risikonya ada. Minus 3 pun juga ada risikonya. Jadi jangan meremeh, masa minus 1, enggak juga. Risikonya tetap ada gitu. Bahkan kalau misalnya anak dengan punya minus dan kenaikan minusnya makin tinggi, orang dengan minus itu punya resiko 50 kali lipat yang terjadinya glaukoma, 17 kali lipat terjadi katarak lebih dini, 9 kali lipat mengalami makulopati, dan 7 kali lipat untuk mengalami ablasio retina. Dan ternyata ada penelitiannya, kalau kita berhasil menurunkan 1 diopter, berhasil mencegah dia nggak naik 1 diopter, itu bisa meningkatkan resiko menurunkan resiko 40% lebih baik di kehidupannya di kemudian hari. Jadi si komplikasi-komplikasi itu tuh terjadinya di kemudian hari, 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun terjadinya. Jadi sekarang aku merasa baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita berhasil turunin tuh, berhasil kita turunkan 1 diopter, berhasil kita cegah 1 diopter, 40% tuh lebih baik quality hidup kita di kemudian hari. Mungkin sekarang pakai kacamata, nanti operasi lasik dan segala macam bisa menyelesaikan penglihatan buramnya, tapi komplikasinya tetap ada. Mungkin ada yang udah lasik, yang udah terkoreksi, pas di usia produktif 35 tahun, 36 tahun lagi kerjanya aktifnya, tiba-tiba buram mendadak, tiba-tiba ablasio, tiba-tiba glaukoma, tiba-tiba katarak. Itu mah nggak bisa diapa-apain dengan apapun juga. Nah itu yang akan mau kita cegah gitu. Jangan sampai di usia kamu produktif, kerja kerasnya, lagi karir tingginya, tiba-tiba ablasio, tiba-tiba buram mendadak, tiba-tiba katarak. Gara-gara minus dari kecilnya nggak kita kontrol gitu ya. Jadi kalau mau bertanya komplikasi banyak. Kalau anak-anak, komplikasi yang paling segera kita bisa temukan kalau tidak terkoreksi adalah mata malas, amblyopia. Pernah dengar mata malas? Mata malas tuh dia udah kita kasih ukuran koreksi terbaik sekalipun, kita kasih kacamata ukuran seberapa bagus pun penglihatannya tetap buram.
itu yang udah agak ngeri gitu. Kalau misalnya dia minus berapa, silindris berapa, kita kasih kacamata, dia jelas. Yang tadinya penglihatannya 10%, terus kita kasih kacamata, kita ukur bisa 100%, selesai, alhamdulillah. Tapi ketika udah amblyopia, di mana saraf matanya lemah, kita kasih ukuran berapapun, tetap 10% penglihatannya. Kita mau gimana lagi, repot. Kalau masih umurnya ketahuan yang dari dini, 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun ketahuan ambliopianya, bisa kita kejar, bisa kita treatment. Biar si pertumbuhan saraf yang lemah tadi itu kita stimulus, kejar ke 100% bisa. Tapi kalau datangnya udah 16, 17, udah pagi 20, agak sulit. Karena pertumbuhan saraf mata itu juga ada batas waktu golden periodnya. Masa pertumbuhan anak itu berapa sih? 18 tahunan ya rata-rata. Selesai biasanya. Udah lewat 18 tahun, 19 tahun kadang-kadang ngejarnya hampir sulit gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, kita coba-coba, tapi chance-nya memang agak sulit ya. Kayak kalau mau bisa sedari dini, di bawah 10 tahun tuh wajib cek lah. Kalau mau kita treatment tuh lebih gampang, lebih bisa kejarnya gitu ya. Mudah-mudahan sih anak-anak kita nggak jadi tambling, karena datang dok saya mau kerja susah, ternyata penglihatan saya ternyata percak amblyopia, udah umur 25, 27 minus tinggi. Ya sebisa-bisanya aja kita bisa kerjain, tapi kalau mungkin tidak maksimal jadinya gitu.